harapanku. Kau ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganku. Kelak ku kan jadi orang tua seperti engkau yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Jika saat nanti ku telah hidup sendiri dan dunia ternyata seperti harapanku, kau ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganku. Kelak ku kan jadi orang tua seperti engkau yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilmu patahkan hatiku, lebih keras dari itu dunia kan menghakimiku. Kau bentuk diriku menjadi aku hari ini. Ku harus kuat, ku harus hebat, permata hatimu. Tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Mohon perhatian untuk mobil dengan plat nomor AB 1779 mohon dipindahkan. Sekali lagi untuk mobil dengan plat nomor AB 1779 BX mohon untuk dipindahkan. Terima kasih. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan.
kesepian ku rindu. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terbang di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin seram, kau tetap bertahan. Ayah, dalam sepi hening ku rindu. Untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan hanya tinggal kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban, hanya tinggal kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Kau kebetulan sampai belas tahun perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetanmu, loro ati iki gambarno karo tak perhatian. Soleh wes soleh gantimu, wes ra kajo aku, mergo wes tau jeru. Yen aku cek betah, suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu, sansaya kubrah. Yen wis tak wanti-wanti, ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Kau nyono ning ngawi,
nuruti kekarepanmu sansaya kubrah biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasilani tapi kenyataannya pergi kartonya no ningali medhot janjimu amro jaga ku nuruti angan-anganmu sakabehane wis tak turuti tapi malah menjani udah malah tak tutui dalane waktu kono belok kiri lurus wae rasanya wong sepionmu sing marai ati tambah berbagi rasanya wong sepionmu sing marai ati tambah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Wisuda ahli madya keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun akademik 2022-2023 Kamis 21 September 2023 dimulai. Prosesi wisuda. Ketua Sidang Senat Terbuka dan wisudawan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sidang Senat Terbuka. Undangan disilakan duduk kembali. Himne dan Mars Akper Pemkab Ngawi.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Lapor, sidang Senat terbuka dengan acara tunggal wisuda ahli madya keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun akademik 2022-2023 dimulai. Pembukaan sidang Senat terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka dengan acara tunggal wisuda ahli madya keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2023 dinyatakan dibuka. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Abu Qotibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أنثى
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pembacaan surat keputusan lulusan oleh Pembantu Direktur 1 Bagian Pendidikan kepada Ibu Rini Komalawati Eskepnes Mkes disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pendidikan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2023. Berdasarkan pada surat keputusan Direktur Akper Pemkab Ngawi nomor 422/404.102.28 angka Romawi 10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Yudisium Program Studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun akademik 2022-2023 semester ganjil dan nomor 422/404.102.28 angka Romawi 8/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Yudisium Program Studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun akademik 2022-2023 semester genap. Pada periode wisuda tahun 2023 ini tercatat sebanyak 70 mahasiswa terdiri dari 3 mahasiswa lulusan tahun akademik 2022-2023 ganjil dan 67 mahasiswa lulusan tahun 2022-2023 genap dengan rincian 14 laki-laki dan 56 perempuan. Di antara lulusan periode wisuda tahun 2023 ini tercatat 25 mahasiswa mendapatkan predikat pujian atau cum laude dengan IPK antara 3,51 sampai dengan 4 dan 45 mahasiswa mendapatkan predikat sangat memuaskan dengan IPK antara 3,01 sampai dengan 3,50. Surat keputusan Direktur Akper Pemkab Ngawi nomor 422/404.102.28 Romawi 10/2022 tentang Yudisium Program Studi D3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun akademik 2022-2023 ganjil, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Keputusan Direktur Akper Pemkab Ngawi nomor 422/404.102.28 Romawi 10/2022 tentang Yudisium Program Studi D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi tahun akademi 2022-2023 ganjil. Pertama, nama-nama mahasiswa Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang tercantum dalam lampiran ini dinyatakan lulus pendidikan Diploma 3 Program Studi Keperawatan tahun akademi 2022-2023 ganjil. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 31 Oktober 2022. Tertanda Direktur Akper Pemkab Ngawi Siti Maimunah S.Kepnes Mkes. Nama-nama mahasiswa yang lulus pada tahun akademik 2022-2023 ganjil. Nomor urut 1 NIM 0152119542 atas nama Bagas Setiawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 3 Desember 1999. Kedua,
NIM 015-20185454 atas nama Dila Oktarin Setia Frida, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Magetan, 5 Oktober 1999 sampai dengan nomor 7, NIM 0152-119604 atas nama Rizalia Marsanda Taruna, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Ngawi 23 Agustus 2001, Ngawi 31 Oktober 2022, Direktur Akper Pemkab Ngawi, tertanda Siti Maimunah Eskepnes Mkes. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh dosen Akper Pemkab Ngawi. Kepada beliau Bapak Marwan SST MPH disilakan. Yang saya hormati Bupati Ngawi, Bapak Haji Oni Anwar Harsono STMH. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Bapak Dr. Yudono MMKes atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPD PPNI Kabupaten Ngawi, Bapak Suratno Eskepnes Mkes, Bapak Suratno Mkes, saya ulangi, Bapak Suratno Eskepnes. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Ketonggo beserta pengurus. Yang saya hormati Direktur Akper Pemkab Ngawi beserta staf. Yang saya hormati rohaniawan, segenap tamu undangan, rekan-rekan wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya acara wisuda D3 Keperawatan Akper Pemkab Ngawi pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang hari ini telah menyelesaikan masa studinya. Ini tentu saja sebagai suatu langkah awal untuk memasuki gerbang pengabdian yang baru, untuk mengambil peran yang bermanfaat dalam pengabdian kepada masyarakat luas. Sebagai generasi penerus bangsa sekaligus calon-calon pemimpin masa depan, saya berharap kiranya ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di Akper Pemkab Ngawi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam membaktikan diri kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Para sivitas akademika dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan orasi ilmiah ini, tema yang saya sampaikan adalah home care sebagai alternatif pilihan layanan keperawatan yang aman, terjangkau, dan efisien. Tema yang dipilih dalam pertemuan ini relevan dengan pergeseran sosial ekonomi masyarakat, di mana masyarakat membutuhkan pelayanan perawatan yang aksesnya mudah, fleksibel, dengan biaya yang terjangkau. Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian home care, secara sederhana pengertian home care adalah layanan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional perawat kepada individu atau keluarga di rumah. Kendati hanya dilakukan di rumah, pelayanan perawatan tetap sesuai dengan standar yang berlaku layaknya di rumah sakit. Home care berfokus pada perawatan, pengasuhan, dan pendampingan kepada pasien, anak-anak atau bayi, orang dewasa, orang tua atau lansia. Latar belakang berdirinya home care,
Home care menjadi penting karena meningkatnya usia harapan hidup mengakibatkan proporsi usia lanjut semakin meningkat persentasenya. Pergeseran dari penyakit infeksi menuju ke penyakit degeneratif yang membutuhkan waktu perawatan yang lama. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan perawatan dengan akses yang mudah, fleksibel, aman, dengan biaya terjangkau. Kemudian regulasi tentang berdirinya home care antara lain, yang pertama adalah undang-undang yang baru saja keluar, Undang Kesehatan, Undang Nomor 17 Tahun 23, yang pasal menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Huruf D, setiap orang berhak mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Huruf F, setiap orang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Pada pasal 14, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada pasal 34, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa bertanggung jawab terhadap kemandirian dalam upaya kesehatan. Pada pasal 2, dalam rangka kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa mendorong terbentuknya upaya kesehatan bersumber pada sumber daya masyarakat. Pada pasal 52, upaya kesehatan lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar setiap hidup sehat, berkualitas, dan produktif sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada pasal 52 ayat 3, setiap orang lanjut usia berhak memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian peluang home care ini antara lain adalah home care merupakan pelayanan keperawatan yang tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan atau komputer. Belum banyak dilaksanakan oleh pemerintah. Sumber daya perawat yang jumlahnya sangat besar dan tidak memerlukan biaya modal yang besar. Semakin banyak penduduk lansia yang bergeseran dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Kemudian sejarah berdirinya home care di luar negeri. Di Amerika, home care yang terorganisasi dimulai sejak sekitar tahun 1880, di mana pada saat itu banyak sekali penderita penyakit infeksi dengan angka kematian yang tinggi. Meskipun pada saat itu telah banyak didirikan rumah sakit modern, namun pemanfaatannya masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih menyukai perawatan di rumah dibanding dengan perawatan di rumah sakit. Kondisi ini berkembang secara profesional sehingga pada tahun 1900 sudah terdapat 12.000 perawat terlatih di Amerika. Kemudian sejak tahun 1990-an, institusi yang memberikan layanan home care terus meningkat sekitar 10% per tahun. Semula layanan diberikan oleh organisasi perawat pengunjung rumah atau visiting nurse, dan pemerintah kemudian berkembang menjadi layanan berorientasi pada profit. Kemudian di Inggris, home care berkembang secara profesional pada abad pertengahan. Dengan mulai berkembangnya district nurse, yang pada awalnya dimulai oleh para biarawati yang merawat orang miskin yang sakit di rumah. Kemudian mereka mulai melatih wanita dari kalangan menengah ke bawah untuk merawat orang miskin. Kemudian berkembang, district nurse ini ditetapkan peran-perannya antara lain merawat orang sakit di rumah, merawat orang sakaratul maut, mengajarkan keterampilan keperawatan dasar kepada klien dan keluarga agar dapat digunakan pada saat kunjungan perawat. Kemudian di dalam negeri, di Indonesia layanan home care sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, karena merawat pasien di rumah baik yang dilakukan oleh anggota keluarga yang dilatih dan atau oleh perawat melalui kunjungan rumah secara perorangan adalah hal biasa sejak dahulu. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam perawatan maternitas, di mana di Rumah Sakit Budi Kamulyan Jakarta yang merupakan rumah sakit pendidikan bidan tertua di Indonesia, sejak berdirinya sampai tahun 75 telah melakukan program home care.
Pentingnya home care bagi klien dan keluarga. Home care dapat membantu meringankan biaya perawatan rawat inap yang makin mahal karena dapat mengurangi biaya akomodasi pasien, transportasi, dan konsumsi keluarga. Mempererat ikatan keluarga karena dapat selalu berdekatan pada anggota keluarga yang sakit. Merasa lebih nyaman karena berada di rumah sendiri. Makin banyak wanita yang bekerja di luar rumah sehingga tugas merawat orang sakit yang biasanya dilakukan oleh ibu terhambat. Oleh karena itu, kehadiran perawat untuk menggantikannya. Bagi perawat, pentingnya home care ini adalah jangkauan layanan akan lebih luas, dapat memanfaatkan jejaring, dapat menangani pasien dalam jumlah yang lebih banyak. Institusi layanan home care terdiri dari yang pertama adalah pemerintah. Di Indonesia, pelayanan home care yang telah lama berlangsung dilakukan dalam bentuk perawatan keluarga risiko tinggi, baik itu bayi, balita maupun lansia, yang akan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan puskesmas, maksudnya digaji oleh pemerintah. Klien yang dilayani oleh puskesmas biasanya adalah kalangan menengah ke bawah, dan di Amerika ini dilakukan oleh visiting nurse. Kemudian ada institusi sosial. Institusi ini melaksanakan pelayanan home care dengan sukarela, tidak mengut biaya. Biasanya dilaksanakan oleh LSM atau organisasi keagamaan dengan penandang dananya dari donatur. Kemudian yang ketiga, institusi home care bisa berupa institusi swasta. Institusi ini melaksanakan pelayanan home care dalam bentuk praktik mandiri, baik perorangan maupun kelompok yang menyelenggarakan pelayanan home care, dengan menerima imbalan jasa baik secara langsung dari klien maupun pembayaran melalui asuransi. Sebagai lainnya, pelayanan kesehatan swasta tentu berorientasi pada profit. Kemudian standar pelayanan home care pada pasien atau klien memperoleh pelayanan keperawatan di rumah dapat merupakan rujukan dari klinik rawat inap atau rawat jalan maupun puskesmas. Namun klien dapat langsung menghubungi agen pelayanan keperawatan di rumah atau praktek keperawatan perorangan untuk memperoleh pelayanan. Mekanismenya adalah pasien rawat inap atau rawat jalan harus diperiksa oleh dokter terlebih dahulu, menentukan secara medis apakah layak dirawat di rumah atau tidak. Dokter dapat menetapkan bahwa klien layak dirawat di rumah, dilakukan pengajian, koordinasi, dan selanjutnya ada pelimpahan. Kemudian yang ketiga, klien akan menerima pelayanan dari pelaksana pelayanan keperawatan di rumah, baik pelaksana pelayanan yang dikontrak atau pelaksana yang direkrut oleh pengelola keperawatan di rumah. Pelayanan dikoordinir dan dikendalikan oleh koordinator kasus, dan setiap kegiatan yang dilaksanakan tenaga pelaksana pelayanan harus diketahui oleh koordinator. Persyaratan pasien yang bisa dirawat home care. Yang pertama adalah mempunyai keluarga atau pihak lain yang bertanggung jawab atau menjadi pendamping bagi klien dalam berinteraksi dengan pengelola, bersedia menandatangani persetujuan setelah diberikan informed consent, bersedia melakukan perjanjian kerja dengan pengelola perawatan kesehatan di rumah untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab serta haknya untuk menerima pelayanan. Tetapi masih ada kendala-kendala dalam pelayanan home care ini. Yang pertama adalah belum ada model yang bisa menjadi rujukan untuk pendirian institusi pelayanan home care seperti halnya klinik rawat inap yang sudah berkembang lebih dahulu. Pembiayaan layanan home care tidak ditanggung oleh BPJS. Belum terbentuk jejaring yang efektif antara rumah sakit dengan penyedia layanan home care. Kesimpulannya adalah minat masyarakat sangat tinggi untuk pelayanan home care. Dan ini menjadi peluang yang sangat besar untuk profesi perawat. Dasar hukum untuk pelaksanaan home care sudah jelas. Kemudian perlu dibuat suatu badan usaha dalam rangka mengimplementasikan dan menangkap peluang. Sekian orasi ilmiah ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.